Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi dalam Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Mari sama-sama saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah kekuatan untuk kami menjalani kehidupan kami. Berkati kami semua, urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya akan memberikan sebuah judul God with us atau Tuhan beserta kita. Nah saudara, kita tahu bersama sebuah istilah dalam Alkitab yang menyebutkan kata Immanuel, artinya Tuhan menyertai kita. Nah saudara, kata Immanuel ini berarti dia Allah yang bukan saja menonton dari surga apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, penderitaan kita dan segala macamnya, tetapi dia turun ke dalam dunia menjadi manusia dan juga turut merasakan apa yang kita rasakan. Namun saudara, ada dua hal yang ingin saya bagikan kepada kita semua di hari ini. Yang pertama saudara, janji ini diberikan di tengah himpitan hidup. Tahukah saudara hal ini? Nah kita lihat bersama-sama ayatnya, Yesaya 7 ayat 14 dikatakan seperti ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertama kali Immanuel ini disebut di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Dan ketika janji ini diberikan, Yesaya datang kepada seorang raja Yehuda yang bernama Ahaz pada waktu itu saudara. Di tengah kesulitan hidup yang mereka alami, yang Ahaz dan juga bangsa Yehuda alami. Kenapa saudara? Sebab pada waktu itu bangsa Israel dan juga bangsa Aram bangkit menyatukan kekuatan mereka untuk menyerang dan menghancurkan bangsa Yehuda. Namun saudara, ketika Ahaz begitu takut, bangsa Yehuda begitu takut, mereka ada dalam himpitan yang begitu berat pada waktu itu. Sebab ini saudara, dua negara yang menggabungkan kekuatan mereka. Bahkan cuman Ahaz bangsa Yehuda dan juga bangsa Israel aja yang berperang saja, sudah tentu bangsa Yehuda akan kalah jumlah ya saudara, sebab bangsa Yehuda hanya disebutkan dua suku, dan sedangkan bangsa Israel ada 10 suku. Namun saudara, ketika mereka ada dalam himpitan yang begitu berat, tekanan yang begitu berat, masalah yang begitu berat, maka Allah mengutus Yesaya untuk datang kepada bangsa Yehuda, kepada Ahaz terlebih khusus, untuk mengatakan bahwa di tengah himpitan ini mereka tidak perlu takut, sebab ada Allah Immanuel yang menyertai bangsa Yehuda dan juga Ahaz. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, kadang-kadang kita juga berjumpa dengan masalah yang sulit. Kadang-kadang kita mungkin seperti kata orang ya saudara, sudah kena masalah ditimpa tangga pula. Kita mengalami masalah yang bertubi-tubi, tekanan yang begitu bertubi-tubi. Kita sudah tidak tahu harus berbuat apa. Masalah ini begitu menghimpit kita. Bahkan di tengah COVID ini saudara, banyak sekali orang kehilangan pekerjaan, orang-orang tua mulai pusing. Mereka harus bekerja di satu sisi, tetapi di sisi lain mereka harus membantu mengajar anak-anak mereka. Bahkan banyak sekali masalah-masalah yang terjadi, banyak orang kehilangan masa depan mereka, planning mereka. Bahkan juga ada orang-orang yang kehilangan, mereka sudah mulai mencari pekerjaan dan kemudian tiba-tiba saja baru bekerja, banyak yang kehilangan pekerjaan. Masalah yang begitu menghimpit kita. Tapi tahu kau saudara, firman Tuhan datang kepada kita di akhir tahun ini bahwa Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai saya dan saudara di tengah himpitan yang sulit ini saudara. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir. Sebab Natal ini bukan saja berbicara mengenai kelahiran Yesus semata ya tahu saudara. Tetapi tahukah saudara, Natal ini berbicara mengenai Allah Immanuel. Dia turun dari sorga ke dalam dunia ini untuk turut merasakan apa yang saya dan saudara alami. Oleh sebab itu di tengah himpitan dunia yang sedang kita alami, tidak perlu kita takut sebab Dia Allah yang menyertai kita. Nah saudara, yang kedua, janji ini diberikan di tengah pilihan hidup yang sulit. Mari kita lihat ayatnya bersama-sama. Matius 1 ayat 23 dikatakan sekali lagi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, ketika firman Tuhan ini datang, malaikat datang kepada Yusuf dalam mimpinya. Pada saat itu Yusuf sedang bingung saudara, sebab dia mengetahui bahwa tunangannya Maria hamil. Dan tentu saja dia berpikir bahwa Maria ini tidak setia.
Hukum Yahudi mengharuskan seorang pria untuk menceraikan istri yang tidak setia. Padahal mereka itu belum bersama pada saat itu, saudara. Budaya mereka pada saat itu adalah Yusuf dan Maria dilarang menghabiskan waktu bersama-sama secara pribadi sampai pernikahan. Dan biasanya pernikahan itu dilaksanakan 1 tahun setelah pertunangan mereka. Nah saudara, Yusuf tidak punya banyak pilihan. Jika istri seorang pria yang bertunangan hamil, saudara, orang akan berasumsi bahwa Yusuf yang merupakan pria yang tidak baik. Tetapi jika dia tidak menceraikan Maria, maka orang juga akan berpikir bahwa Yusuf ialah yang menghamili Maria. Jadi Yusuf ini maju salah mundur salah ya saudara. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Selain itu saudara, jika dia menceraikan Maria, dia akan mendapat keuntungan secara finansial. Kenapa saudara? Sebab dia akan mendapat semua mahar yang dia berikan kepada Maria. Alkitab mencatat bahwa ketika dia hendak meninggalkan Maria, maka malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Kalau Yusuf meninggalkan Maria, maka Maria akan dikucilkan dan Maria juga akan terancam mati, dirajam batu sesuai dengan adat Yahudi. Tetapi firman Tuhan datang kepada Yusuf untuk Yusuf tetap menjaga Maria. Saudara, Yusuf tidak punya banyak pilihan pada saat itu. Namun Yusuf memilih untuk kehilangan mengambil resiko. Dia kehilangan keuntungan, dia kehilangan nama baiknya, dia kehilangan semua-muanya saudara. Dia kehilangan reputasinya sebab dia akan menikahi Maria. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, namun firman Tuhan datang kepada Yusuf. Malaikat Tuhan menguatkan Yusuf bahwa anak ini adalah tanda bahwa Allah Immanuel turun ke dalam dunia. Anak inilah yang adalah Immanuel menyertai semua orang, termasuk Yusuf yang saat itu ada dalam pilihan hidup yang sulit. Saudara, kadang-kadang kita juga bertemu dengan masalah hidup yang sulit, pilihan hidup yang sulit. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita maju salah, kita mundur salah. Kita melakukan hal ini salah dan itu salah. Namun saudara, apa yang harus kita lakukan? Sekalipun pilihan itu mengandung resiko, tetapi hari ini firman Tuhan datang kepada saya dan saudara bahwa walaupun pilihan yang kita ambil mengandung risiko yang besar, menghancurkan nama baik kita, menghancurkan reputasi kita, menghancurkan masa depan kita seperti yang dialami oleh Yusuf. Tetapi Dia, Allah Immanuel, yang menyertai kita bahkan di tengah pilihan yang harus kita ambil, di tengah resiko yang harus kita ambil. Oleh sebab itu saudara, kuatkanlah hati saudara. Apa yang saudara alami? Mungkin saudara mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda, yang mengalami tekanan hidup yang sulit, yang mengalami himpitan hidup yang sulit. Atau saudara mungkin seperti Yusuf yang mengalami pilihan hidup yang sulit, resiko yang besar yang harus dia ambil. Tetapi apapun itu, apa yang sedang saudara alami, Allah Immanuel, Dia menyertai saya dan saudara di tengah himpitan yang sulit, di tengah pilihan hidup yang sulit, di tengah pilihan hidup yang mengandung resiko yang besar. Dia menyertai saudara. Apapun yang harus kita lakukan, apapun yang harus kita ambil, tahukah saudara, God still with us. Dia selalu dan akan tetap bersama-sama dengan kita. Mungkin banyak orang akan meninggalkan kita karena pilihan hidup yang sulit yang harus kita alami. Tapi tahukah saudara, Dia tetap beserta dengan saya dan saudara. Oleh sebab itu, kuatkan hatimu. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini saudara. Lewat firman Tuhan kita mengerti Natal bukan hanya berbicara mengenai kelahiran seseorang, kita mendapat kado Natal dan sebagainya. Tetapi hari ini kita mengerti bahwa Natal berbicara kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan Yesus, Allah Immanuel yang menyertai kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang datang kepada kami. Kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kehidupan kami. Oleh sebab itu apa yang sedang dialami oleh umat Tuhan hari ini, hamba-Mu berdoa mereka yang sedang mengalami himpitan hidup, mereka yang sedang mengalami pilihan hidup yang sulit, berikan hikmat, berikan marifat daripada sorga untuk mengambil setiap langkah-langkah yang harus mereka ambil. Dan kami percaya Engkau Allah Immanuel, apapun yang harus mereka ambil, Engkau Allah yang beserta dengan mereka. Terpujilah Tuhan meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai jumpa di dalam Saat Teduh Mahanaim selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.
peace. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healing set me free.